Di hadapan-Mu. Kami datang di hadirat-Mu untuk mendengarkan Engkau berbicara, Tuhan. Engkau berbicara melalui hamba-Mu Bapak Gembala Sidney, Tuhan. Bapak, Engkau mengurapi setiap perkataannya, dapat menembus hati kami, menjadi rema di dalam hati kami, dan kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah cermin pasti dalam kehidupan kami. Siapakah yang kami harus takutkan, ya Tuhan? Jika firman itu ada bersama kami, siapakah yang bisa melawan kami? Tuhan, hadirlah memenuhi hati kami pada saat ini. Ruangan ini dikendalikan oleh Roh Kudus, ya Tuhan. Bapak Gembala yang menyampaikan firman-Mu sungguh-sungguh adalah perkataan Tuhan yang bisa mengubah pikiran kami, mengubah hati kami seperti yang dikehendaki Tuhan. Bapak Yesus, kami bersyukur untuk segala sesuatunya yang Tuhan sudah kerjakan atas kami. Kami sadar Bapak, Engkau yang terbaik, Engkau yang termaja, anugerah yang terindah dalam kehidupan kami. Berbicaralah Bapak melalui hamba-Mu saat ini, Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu Bapak Gembala di belakang salib-Mu, hanya Tuhan yang terlihat. Karena firman-Mu berkata, di mana nama-Mu ditinggikan di seluruh bumi, Engkau sendiri Tuhan yang akan menarik jiwa-jiwa dan kepadamu. Kiranya hidup kami boleh meninggikan nama Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan yang hari lepas hari, minggu lepas minggu disampaikan oleh hamba-Mu, ya Tuhan. Dan kami tetap berbuah dan berbuah-buah lebat seperti yang Tuhan kehendaki, Bapak. Terpuji-pujilah Engkau, ya Tuhan, segala kuasa kegelapan, Engkau roh jahat yang mencoba membutakan mata rohani kami untuk tidak memahami kehendak firman Tuhan. Sekarang juga kami usir, kami ikat, kami hancurkan kuasa dalam nama Yesus Kristus, melainkan Roh Kudus Allah yang berotoritas di tempat ini, dan Roh Kudus yang mengurapi hati pikiran kami supaya kami dapat menangkap bahasa firman-Mu, Bapa. Terpuji-pujilah Engkau, Tuhan, segala kemuliaan, hormat, kuasa hanya bagi nama Yesus Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom semuanya. Kita boleh berkemenangan sampai ke tempat ini. Nah, kita akan belajar tentang sebuah konsekuensi rohani. Siapkan di dalam Roma 12. Nah, ibu-ibu sekalian, suatu saat dalam perjalanan hidup kita, tentunya ada 3 masa yang kita akan bukakan pada hari ini. Kemudian bagaimana solusi untuk mengatasi semuanya ini, nggak ada pilihan. Karena rata-rata dalam hidup kita secara fakta, secara faktual, dan kemudian secara kesaksian, ada 3 hal ini. Ada masa-masa di mana kita itu malas. Ada masa-masa yang kedua di mana kita itu dingin, mulai dingin rohani. Kemudian ada masa-masa juga yang kita itu kecewa. Nah, masa malas, masa dingin rohani sama kecewa sudah, belum, atau akan terus terjadi, itu akan kita alami, ya. Jadi makanya ada tindakan apa yang harus kita lakukan, karena ini harus kita alami gitu loh. Berarti ada hal yang akan saya sampaikan pada hari ini. Nanti lebih luasnya di khotbah ibadah raya, nanti kita akan belajar lagi. Nah, untuk mengatasi itu semuanya di masa malas, dingin rohani, dan kecewa itu, kita hari-hari ini ada di posisi mana? Karena semuanya sudah, sedang, atau bahkan akan ngalamin yang keberapa gitu ya. Rasa malas itu ada. Nah, biasanya ibu-ibu rasa malas itu pasti dipengaruhi oleh masa yang sudah lama kita mengikut Tuhan atau beraktivitas. Tentu dong, ya. Orang kita makan aja kadang-kadang ada masa di mana kita males. Iya. Nah, kalau yang pengen kurus itu mending tuh. Nah, kebanyakan yang berat badannya tinggi memang kepengenannya itu gitu ya. Tetapi ada masa di mana kita menjelang sakit atau kita pasca sakit, ada masa malas makan itu ya. Nah, apalagi hal-hal yang lain. Nah, ibu-ibu, tentunya kita pernah ngalamin kayak gitu. Tapi untungnya malas kita tidak sampai terus-terusan. Nah, berarti malas juga normal, betul? Nah, malas itu normal. Tetapi ada hal yang mengkhawatirkan ketika malas itu terus tumbuh. Jadi malasnya udah malas banget. Nah, orang misalnya pengen sembuh nih ya. Nah, ketika dia udah malas minum obat, dia malas ke dokter, dan juga malas dengar nasihat orang supaya sembuh, ya nggak akan sembuh-sembuh. Jadi ternyata malas ini menjadi sebuah pergumulan hidup kita. Kemudian masa-masa dingin.
Nah, Pak, ibu-ibu sekalian, di keluarga udah ngalamin nggak masa dingin gitu loh? Dingin sama bapak, dingin sama anak-anak, udah diomelin sudah, udah diajak sudah, kita nasihatin sudah, akhirnya ya masa bodoh lah, terserah aja. Bapaknya mau mancing mau seharian, mau terserah, mau main catur seminggu terserah, gitu ya. Ada saat-saat dimana kayak gitu ya. Jadi rasa dingin, dan kadang-kadang rasa dingin ini juga masuk kepada hal-hal rohani. Udah kita doa sudah seminggu ya, udah pakai puasa juga, tetapi nggak ada jawaban daripada Tuhan, kita udah dingin sama Tuhan. Bahkan males untuk didoakan pun males. Kadang diajak, kan pernah kita ngalamin juga, dimana yang kepenginan itu sebelahnya, pasangannya pengen didoakan, yang satunya nggak mau didoakan. Ya udah, terserah saja doanya apa kek. Nah, padahal doa kan membutuhkan sharing ya. Kita beriman, yang didoakan juga beriman. Kecuali dalam pengusiran roh jahat. Nah, kita membutuhkan pendoa syafaat untuk melepaskan kuk itu. Yang orang itu pun juga pengen tapi nggak bisa. Karena iblis terlalu kuat di dalam tubuh orang itu. Nah, kalau kita tidak dalam keadaan begitu, nah kalau ibu mau didoakan, ya terserah aja lah. Mau sembuh, ya terserah aja lah. Orang mau juga di tangan Tuhan, ya terserah. Nah, akhirnya kita juga mendoakan, ya saya serahkan orang ini kepada Tuhan. Mau diambil nyawanya atau disembuhkan terserah. Sesuai dengan maunya dia, kan begitu. Padahal iman kan harus membutuhkan perkataan. Saya beriman bahwa hari ini pasti Tuhan akan tolong saya melalui dokter, melalui obat ini, melalui makan buah, melalui apapun gitu ya. Nah, ada aksi begitu. Karena sekali lagi kita bukan robot ibu-ibu yang terserah Tuhan, habis itu di remote tek sembuh, di remote sakit, di remote males, di remote bangunnya pagi-pagi, di remote bangunnya siang, kan nggak gitu. Semuanya tergantung kita gitu. Ada juga masa-masa kecewa. Kita itu kecewanya kan, yang saya pengen catat ibu-ibu sekalian, kita rawan ya kecewa sama situasi, nanti larinya kepada Tuhan. Karena iblis pengen kekecewaan. Karena kecewa itu adalah satu alasan yang membuat gampang dijatuhkan oleh lawan kita, si iblis. Dia apa-apain pun, mau dia dalam keadaan bangkrut, disakiti, kalau orang nggak sampai kepada kecewa itu masih mudah. Nah, kita kan rawan kecewa ibu-ibu. Hari ini pengen ke WBI misalnya, pengennya jalannya kan nggak macet. Macet juga. Nah, untungnya terus tuh. Mau lambat yang penting hadir daripada nggak hadir gitu ya. Lebih baik terlambat daripada nggak hadir. Aduh, gimana? Udah di pengkolan udah kayak begini, di sekitar Pitara balik lagi lah. Nah, kadang-kadang di tengah jalan itu kita doanya lain. Kalau di rumah kan doanya Tuhan lancarkan supaya cepat nyampe di gereja. Nah, ketika menghadapi lalu lintas kayak gitu doanya lain. Ya, kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Bang, ini masih kosong bang, nambah lagi penumpangnya. Akhirnya kita berharap supaya telat aja sekalian. Tinggal video call kan sama teman-teman yang di gereja nih, lagi telat nih karena situasi kayak gini gitu. Jadi alasan itu bisa muncul setiap saat, setiap waktu. Nah, puji Tuhan, ibu-ibu sampai di sini itu adalah sebuah pencapaian yang nggak mudah sebenarnya. Nah, kita ada di posisi di mana ibu-ibu sekalian, tetapi posisi itu memang harus kita alami. Tetap terjadi loh, ya. Tetapi kita akan coba belajar dari firman Tuhan. Nah, pertama, pembacaan Roma 12 ayat 11 sampai 12 ini berbicara tentang sesuatu mengenai poin yang pertama, ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Tahu kendor Bu? Apa Bu kendor tuh Bu? Molor mah modom. Kendor. Iya. Lemah lah, yang tadinya kuat ditarik kemudian kendor, melorot. Ibu-ibu kan tadinya 90 kilo. Nah, setelah 50 kilo, melorot tuh. Nah, itu kendor gitu ya. Ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi solusi dari ayat yang ke-11 itu ayat 12 juga. Jadi supaya nggak kendor kerajinan kita, karena ayat ini dituliskan tentunya suatu saat kita bisa kendor, gitu loh. Makanya
bersukacita dalam pengharapan. Pas kendor-kendor nih Pak lagi males dan sebagainya, wah ada pengharapan nih dalam Tuhan. Ya udah kita secepat kilat untuk merubah sikap kita untuk lebih antusias lagi gitu loh, karena ada pengharapan begitu ya. Kemudian sabar dalam kesesakan. Nah, dalam kesesakan waktu kita sabarlah. Kita kan orang timur ya, sabar. Ada tertentu yang memang bawaannya nggak sabaran ada, tetapi ya ternyata banyak ketidaksabaran saya menghasilkan yang negatif. Berarti belajar toh, ya udah sabarlah. Meskipun udah sampai di bun-bunan nih, ya udahlah sabar aja, sabar. Tuhan kasih kekuatan pada saya di dalam kesesakan seperti apapun, dan juga tekun dalam doa. Kita bawanya ke situ. Tetapi saya ingin bicara gini ibu-ibu, waktu kita menghadapi rasa seperti itu, yang dibangun itu jangan jiwa kita aja, mesti rohnya, ya. Karena apa? Kalau misalnya jiwa kita ya hanya jiwa kita yang dibangun, kita senengnya kemana nih? Misalnya ke mall, senengnya ke taman, senengnya dapat duit nih. Nah, waktu duit itu ada, itu jiwa kita yang dibangun. Ya itu semangat tuh Bu. Mau ke gereja, masih hari Jumat juga udah nanya-nanya. Bu Gembala, besok ibadah tetap ya jam 10. Oh iya Bu, kenapa? Iya lagi semangat nih, happening-nya banyak. Betul nggak? Nah, ketika jiwanya itu yang dibangun, maka ketika dompetnya kosong, kendor lagi. Itu ibu-ibu ngerti ya? Jadi ternyata nggak gini, karena suatu kali saya nggak akan mendapati nggak punya duit. Saya akan mendapati di mana suami nggak dukung, di mana saya itu dalam keluh kesah, kemudian kayak bertubi-tubi, ini masalah, ada lagi, sampai kita, ya Tuhan kalau begini, ya Tuhan panggil saya aja lah, supaya ini cepat selesai, nah gitu ya. Nanti selesai masalah satu-satu, Tuhan aku inginlah sehat, supaya bisa membantu orang lagi, itu manusiawi. Nah ketika seperti itu berarti roh kita yang dibangun. Setuju ya? Jadi roh kita yang harus dibangun. Jadi bukan sekedar jiwanya yang dibangun. Makanya saya ilustrasikan itu, kita kalau sedang menghadapi lelah kehidupan pengennya rekreasi. Saya waktu menghadapi skripsi cukup stres waktu itu. Karena ya sulit-sulit juga gitu loh. Karena mengajukan judul ke dosen itu pembimbing kan nggak mudah, karena dicoret ganti lagi gitu. Nah untungnya waktu itu ibu-ibu saya itu pernah ada di berat badan itu 40-an. Ya, cowok nih, jangan ngomong cewek, kalau cewek kan pengennya pasti yang 40-50 gitu loh, keren gitu ya. Tetapi saya itu kalau di Marunda pernah deket pantai itu, teman saya jagain saya jangan sampai terbang bawa angin tuh. Daerah Marunda kan anginnya kenceng tuh. Sempet kami ingin penginjilan kan waktu itu di Marunda itu ada gitu, pos gitu. Sampai gitu. Nah waktu saya stres itu bawanya makan. Untungnya ya, makanya disitulah saya bisa naik 60 waktu itu. Itu terlalu ini. Dan yang saya makan itu kan soto Betawi sama pecel lele itu. Itu. Nah kemudian ada pendukung juga teman-teman saya pemuda yang sempat saya kasih cerita itu ya. Nah saya bisa naik begitu. Nah ibu-ibu sekalian, pada saat seperti itu, nah itu lelah udah. Kalau duitnya nggak ada ya nggak bisa makan lagi kemudian. Nah artinya semangat kita jangan sampai di tataran tubuh jiwa. Mesti roh dulu yang dibangun. Kalau roh kita kenceng Bu, roh kita kuat, maka tubuh kita sedang sakit kita tetap semangat. Dan nanti kolaborasinya apa? Di dalam tubuh yang sehat, nanti jiwa kita kuat, roh kita yang kuat, itu duluan. Makanya kalau itu kan rumusan medis, tetapi rumusan Alkitab adalah hati yang gembira adalah obat. Nah kalau dalam tubuh yang sehat, jiwa kuat, kalau tubuhnya lagi sakit, kumaha? Gimana caranya? Nggak nyambung, tetapi Alkitab bilang, yang penting roh kita terhibur, gembira terus tetapi gembira nggak begini ya, kan ada orang gembira terus karena begini. Tetapi ini gembira dalam roh, seperti Paulus dan Silas menghadapi kayak gitu. Makanya ketika menghadapi ancaman di penjara, besoknya mau diapain, bisa dibunuh, hukum mati, tetapi karena rohnya yang kuat, dia sanggup untuk bernyanyi.
Maka ibu-ibu sekalian, sebagai tanda ukuran kita adalah ketika kita menghadapi kepayahan hidup, kita masih bisa bernyanyi nggak? Karena bisa bernyanyi harus muncul dari bisa bersyukur dulu. Dengan suami yang kayak gini masih bisa bersyukur nggak? Dengan anak, dengan menantu kalau punya menantu, dengan usaha yang kayak gini, dengan tetangga kita, kan nggak mungkin tetangga rahasia kita pindah, emangnya kita jutawan kontraktor, iya. Tetapi kan nggak bisa begitu. Akhirnya ya udahlah, bersanding dengan orang-orang kayak gini, tetapi kita bisa menyemangati hidup itu ya kembali kepada urusan saya dengan Tuhan, urusan kamu ngurusin saya. Saya berusaha untuk nggak ngurusin kamu, misalnya tetangga itu. Membuat kita juga akan tap begitu ya. Jadi solusi untuk hal-hal di mana kita tuh malas, itu harus kita membangun rohnya. Lagi malas dedek, lagi malas abang, kamu banyak doa sama Tuhan. Sehingga membuat meskipun beras tinggal sedikit, kita tetap semangat di situ karena roh kita. Karena roh itu makanannya apa kalau roh? Pasti rohani. Nah kalau tubuh makanannya ya makan enak. Kalau jiwa makanannya apa? Plesiran. Ke Monas, ke Jogja, itu jiwa. Jiwanya sehat, kantongnya sakit, jadi sakit juga tubuh kita. Udah belum capeknya, habis itu mesti cari uang lagi. Kemarin biasanya kita kencang-kencing juga nggak bayar-bayar. Di tempat wisata kencing dikit 5.000, kencing dikit 5.000 sampai tahan. Nggak kencing-kencing. Nunggu sampai di tol, nanti kencing di samping. Kalau bapak-bapak enak kencing di tol. Nah ibu-ibu kan jadi viral nanti di Kompas kan begitu. Nah itu ibu-ibu ya. Kita lanjut, nanti kita belajar nanti minggu lagi. Yang kedua kita baca di dalam Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Saya akan membaca di dalam terjemahan sederhana. Ibu-ibu lihat di Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Ada yang mau membacakan? Nanti saya baca di terjemahan sederhana. Ibu-ibu membaca di terjemahan baru. Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Wahyu 3 ayat 15, demikian firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, saya membaca dalam terjemahan sederhana. Aku tahu cara hidup kalian masing-masing. Secara rohani kamu tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya kalau kamu panas atau dingin, dan bukan hanya setengah hati mengikut aku. Ibarat air suam-suam kuku yang dimuntahkan kembali dari mulut. Demikianlah aku akan menolak kalian sebab kalian tidak dingin dan tidak panas. Nah ibu-ibu sekalian, kita pernah ngalamin di sesi ini, biasanya di sesi Kristen baru kita sudah mulai menginjak kepada Kristen yang cukup agak lama. Agak cukup lama, jadi membuat kita itu semangatnya udah mulai ini. Kasih mula-mula kan pertama waktu jadi Kristen awal itu kan semangat kita luar biasa. Dan saya melihat semangat itu ada beberapa orang yang semangatnya itu memang menuju kepada seorang guru rohani yang baik. Yang artinya ditata sejak awal. Iya kan? Kita dari kepercayaan lain kemudian masuk Kristen. Karena pengajar awal itu ada yang mempondasikan Kristen yang baik, atau langsung kepada buah rohani. Itu beda ibu-ibu. Jadi buah rohani karbitan atau buah rohani yang mendasarinya dengan pendidikan iman Kristen. Yang akhirnya ada radikal yang gak jelas. Ya, yang artinya jadi Kristen, wah udah. Makanya kan kita sarankan buat pihak gereja itu ketika ada seorang yang baru masuk menjadi Kristen yang baru, dia lagi semangat-semangat, kita dasari dulu. Jangan diundang kemana-mana suruh kesaksian. Ya itu kan hentakan secara sosial juga ada kan. Kan berita itu bisa masuk kan. Apalagi gereja sekarang kan banyak kasih live begitu. Jadi akhirnya kebanyakan orang-orang yang belum siap untuk menjadi guru, tetapi pihak gereja sudah mengundang dia untuk menjadikan dia seorang pengajar, akhirnya dikocok oleh kuasa kegelapan. Dihancurkan di situ.
Akhirnya yang dasar Kristennya belum ini karena pengetahuan secara bukan makna secara terapan sehari-hari, tetapi berdasarkan knowledge saja dia mengajarkan apa, iblis tendang lagi. Tadi kita berdoa, firman Tuhan pedang bermata dua. Jadi waktu dia sampaikan itu dia belum lakukan, iblis menggocoh dia. Sehingga membuat akhirnya ketika dia mulai booming, orang ini kemana? Balik lagi ke kepercayaan sebelumnya. Nah, makanya di sini membutuhkan dasar-dasar yang kuat untuk membuat orang itu menjadi kuat. Nah, ketika sudah mulai menginjak kepada tahun ke-5, ibu-ibu sempat ingat nggak masa-masa suam rohani ibu-ibu? Sempat nggak? Nggak, ini terutama yang dari kepercayaan lain ya. Ibu Sarah, Bu Sinta, Mbak Sol, Mami Cindy. Yang lain ceprot Kristen. Iya. Nah, waktu cinta mula-mula itu kan tergantung guru kita waktu itu. Mengajak kita kepada dasar iman atau mengajak kita untuk langsung penginjilan, kan ada. Ada kan? Jadi itu kalau enggak di dalam pendampingan pembina rohani akan bahaya. Karena ekspektasi dia menjadi Kristen diberkati, menjadi Kristen pemenang dan lain sebagainya. Nah, setelah menghadapi masalah itu, nah, beruntung saya mendengar beberapa kesaksian ketika seseorang mulai ingin menjadi mengikut Kristus, dia betul-betul tegaskan. Coba pikir ulang. Karena menjadi pengikut Kristus itu tidak mudah dan cukup berat. Coba pikirkan, jangan semangat-semangat yang cetek begitu loh. Dan terutama bagi pengikut Kristus baru yang dalam nota benih perkawinan atau pernikahan. Di agama lain pun begitu. Sangat harus dijagai. Kamu menjadi kepercayaan sana atau menjadi kepercayaan sini karena pengen menikah atau bukan? Atau karena saya juga pengen menikah tetapi sejak awal saya tertarik dengan figur tokoh Yesus Kristus. Nah, situ kita butuhkan waktu begitu ya. Butuh waktu. Jadi semua harus membutuhkan hal-hal seperti itu untuk menegaskan, oh iya betul, saya memang betul-betul pengen mengikut Kristus. Dan di situ arahannya kita jelas, oh iya, secara cerita memang betul bahwa kau memang pengen mengikut Kristus dengan sesungguhnya, atau cuma ingin mendapatkan suami atau istri. Nah, hari itu kita nggak begitu jelas. Karena waktu falling in love, jatuh cinta, itu semuanya seperti banyak tertutup. Tetapi ketika sudah memasuki bahtera keluarga, baru di situ muncul. Karena ada orang berpikirnya, ya sudah, mau nikah di Buddha, mau di kuil, mau nikah di mana, ya yang penting jadi dulu. Setelah jadi, nah saya sebagai kepala keluarga, saya yang menentukan itu. Hati-hati buat para anak-anak pemudi kita, dan juga pria juga nggak juga tertutup kemungkinan bahwa laki-laki anak-anak kita juga bisa terpaut kayak gitu. Banyak Isabel di luar itu yang harus kita arahkan. Nah, ketika mulai dalam kira-kira 5 tahun mulai ya saya doa di gereja, bisnis tetap kayak gini. Saya sudah ikut tamborin misalnya anak-anak muda. Ya nilai saya tetap jeblok. Kadang-kadang ukurannya kan begitu ya. Padahal apa hubungannya main tamborin sama gereja sama nilai matematikanya jeblok. Orang nggak main tamborin, bahkan orang nggak jadi Kristen pun kalau dia rajin belajar, nilainya mah tetap bagus. Nah, kadang-kadang dikait-kaitkan tuh. Meskipun ada juga karena latihan tamborin seminggu 3 kali, ya iya nggak bisa belajar lah. Pasti nilai jeblok. Makanya waktu itu ketua musik, ketua sesi present worship itu bagi anak-anak remaja yang sedang ujian, jangan dijadwal melayani dulu, supaya mereka bisa belajar. Nanti mereka marahin ke gereja. Iya mak, aku suruh latihan terus sama pembinaku, jadi nggak bisa belajar. Padahal juga bisa. Saya melihat kadang-kadang sosok siswi itu lebih saya tertarik loh ibu. Waktu ulangan gitu ya, mereka di grab itu bukunya dibuka loh.
waktu berjalan ke sekolah, waduh, coba anakku kayak gini. Gitu ya, laki-laki nggak begitu. Laki-laki mereka pemenang di sekolah itu waktu menjelang masuk kelas itu. Habis itu waktu nulis ujian bingung. Nah wanita beda. Dia kayak, aduh, kamu kurang persiapan ya, belajar terus. Sampai menjelang masuk, sampai guru itu udah masuk kan, kalau biasanya kan itu buku itu akan dikumpulkan, termasukin tas, tasnya ditaruh di depan itu, menjelang dibagikan. Sampai di situ dia masih baca. Ayo nak, kumpulin ke depan. Bentar bu. Ini saya ngapalin bentar, dikit aja. Itu semangatnya luar biasa. Nah, itu ibu. Jadi saya lihat, wah ini anak-anak ini calon, memang disebutnya kutu buku lah. Pasti dia akan berhasil. Nah, saya pun juga pernah itu, waktu saya berpikir bu, waktu SMA dulu kan ada A1, A2, A3 kan. Nah, ada jurusan fisika, ada jurusan biologi, kemudian jurusan sosial. Nah, saya berpikir saya suka main musik, saya suka berisik di sekolah sama teman-teman, suka bolos, suka ngambil telur ayam di sebelah pagar, yang suka di kantin sembunyi-sembunyi. Wah, pasti saya sosial nih. Nah, tiba-tiba saya kok dimasukkannya ke A2, biologi. Biologi itu setengah-setengah. Pinter banget enggak, karena pinter banget itu A1. Bodoh banget sosial, wah saya di tengah-tengah. Nah, waktu masuk pertama ibu-ibu, saya itu konsentrasi bener. Ya, apalagi pas bidang studi faknya kan biologi, guru biologi gitu ya. Saya duduk di depan, saya konsentrasi banget, saya suka nanya begitu loh. Teman-teman juga heran, ini Sigit kesambet kali ya. Biasanya di belakang duduknya, biasanya enggak yang aktif gitu, saya kan pendiam. Itu awal-awal tuh. Nah setelah sebulan, 2 bulan, kembali kepada habit, kembali kepada asalnya. Nah itu akan terjadi di dalam kehidupan kita, ibu-ibu, kita mulai kendor. Nah akhirnya disebut malas juga dia rajin, disebut rajin banget juga enggak gitu. Di titik ini agak rawan nih. Nah resikonya adalah kata Tuhan itu kalau panas itu akan terus di dalam Tuhan. Ya, nah musim-musim hari-hari ini, kalau kita berkaca tentang pemetaan dunia sebenarnya agak ngeri. Saya bukain tentang perang Israel dengan Hamas ini, kita nggak selalu bisa sebut dengan Palestina. Karena Palestina itu memiliki dua kelompok sosial yang besar, Hamas dengan Fatah. Jadi Fatah sama Hamas ini beda prinsip. Nah Hamas yang sedang berkuasa di Palestina. Gitu ya. Nah ini kan merebak kepada seluruh negeri itu, kemudian Eropa juga. Nah yang terakhir ini yang sanggup untuk meredam itu kan Arab Saudi, yang bisa menangani teman-temannya gitu ya. Tetapi ketika Arab Saudi memiliki kebijakan yang tidak berprinsip sama dengan Israel untuk membuat Palestina merdeka, ini jadi rawan gitu. Belum Rusia. Nah, kalau seandainya perang dunia ketiga itu adanya di Eropa dan kemudian Timur Tengah, kita masih Asia. Tetapi tentunya negara Asia itu juga namanya perang dunia itu akan kembali. Nah, kembali kepada Alkitab memang harus terjadi. Dan kalau namanya perang itu tidak seperti perang di perang dunia pertama, mungkin Indonesia pasti pakai bambu runcing. Yang ketahuan ini orang kita itu orang mana. Tetapi kalau itu udah bentuknya bom, itu bom nggak punya mata, dalam artian lokasi itu hancur-hancur semua gitu. Nah ini yang kita terus doakan, bagaimana menghadapi seperti itu kan selalu dibawanya kepada ranah agama. Kita Kristen. Nah hal-hal seperti ini yang membuat saya juga berpikir, kita bisa kuat nggak menghadapi seperti ini gitu loh. Nah kalau dalam hal tertentu kita udah males, kita udah suam-suam. Orang suam-suam kuku itu kalau dalam percintaan itu digantung ibu-ibu. Ibu-ibu pernah digantung nggak cintanya? Digantung tuh diduakan iya, atau cinta segitiga. Dalam artian itu saya tidak dicintai kayaknya gitu, tetapi saya pacar dia. Digantung kayak gitu.
Tuhan tuh berpikir, nak, kamu ini cinta aku betul-betul seperti cinta, makanya cinta mula-mula yang diharapkan. Atau sekarang udah mulai menyeberang nih kepada perdukunan, kepada penyembahan berhala, karena sudah mulai, ya doaku nggak dijawab lagi, saya menghadapi masalah, Tuhan nggak cepet turun tangan gitu ya. Nah, akhirnya kita berpikir, nah ini di titik dimana ini agak bahaya ibu-ibu sekalian. Nah, yang dingin itu ya akan hidup di luar Tuhan. Maksudnya Tuhan tuh gini loh, karena Tuhan itu punya di bumi ini kan secara roh ada dua ya yang menguasai hidup manusia. Kalau nggak Tuhan ya setan, kalau nggak Tuhan ya hantu. Nah, kita nggak bisa dua-dua dalam artian Tuhan itu cemburu, Allah yang pencemburu. Jadi kalau ibu-ibu misalnya, ya kita tarik kepada masa muda kita ketika pacar kita mulai kemana, yang pertama kalau kita nggak marahin dia, yang mending kita putus. Nah, Tuhan tuh kayak yang kedua gitu loh. Nah, kita ini punya satu oknum yang sedang menyerang kamu. Tuhan bilang, saya ingin mencintai kamu dengan sesungguh-sungguhnya, dan saya sudah buktikan itu dengan saya disalib di kayu salib. Nah, kamu masih sebentar ke sana, entar ke gereja, entar ke sana lagi. Tuhan lama-lama marah. Dan ketika kita dimuntahkan, maka berkat yang kita terima bukan berkat daripada Tuhan. Kesehatan yang kita ini bukan karena anugerah Tuhan. Dan kemujuran semata-mata bukan karena berkat Tuhan, karena di luar Tuhan. Kalau kita berbicara mengenai orang kaya di luar Tuhan banyak. Orang mujur di luar sana banyak. Tetapi kemujuran mereka, berkat mereka di luar daripada paket berkat daripada Bapa di surga. Yang membuat kita juga nggak damai. Dapat apa-apa juga nggak damai. Tetapi bedanya di dalam Tuhan, kerangka di dalam Tuhan, yang kita tetap semangat di dalam Tuhan. Damai kita itu damai sejati. Lebih dari pemenang itu adalah, kalau menang biasa, dapat duit gembira, ya. Semuanya sukses gembira, ya, itu pemenang. Tetapi kalau lebih dari pemenang adalah bagaimana seperti Paulus dan Silas yang ada di penjara bisa bergembira, itu lebih daripada orang yang menang. Bahkan kemenangan kita saat belum itu kita terima, kita sudah merasa menang. Itu kan namanya iman. Sesuatu yang tidak pernah kita lihat tetapi ya kita percaya itu akan terjadi. Gitu ibu-ibu. Ya. Jadi kita tidak boleh suam-suam. Ya, dan saya berharap kita menuju ke panas. Tidak juga ke dingin. Kalau orang udah dingin di sini, tapi pikirannya di luar. Hatinya di luar. Banyak enggak? Ya sebenarnya kalau ibu-ibu pernah melayani di sini akan terlihat di jemaat itu. Jemaat itu tubuhnya di sini, bisa jadi pikiran hatinya ke sono. Nah, kita tahu sebagai pembicara misalnya tahu itu. Tapi kita ketimuran, enggak kepada anak, meleng dikit gitu loh. Nah, itulah yang kita sedang godok kepada anak-anak generasi muda kita supaya di sini tempatnya dan mereka hatinya juga di sini. Tidak hal-hal yang lain gitu loh. Makanya perangkat-perangkat kita ini kan juga membantu tetapi juga kadang-kadang tidak. Yang ketiga, ibu-ibu sekalian, kita membaca di dalam Matius 11 ayat yang ke-6. Matius 11 ayat yang ke-6 mengatakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ayat ini sedang berbicara suatu saat pengikut Kristus akan kecewa dan bisa menolak Tuhan Yesus. Matius 11 ayat 6 ini berbicara mengenai kecewa yang selalu ujungnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita pernah alami itu ibu-ibu, ya. Kalau sedang kecewa sama suami, bawaannya itu malas ke gereja. Betul nggak? Nah, sambung sinambungnya sebenarnya nggak ada. Tetapi itu kita alami itu selalu. Kita, ibu-ibu, sedang kecewa sama jemaat gereja lain. Tetapi ibu-ibu bisa jadi nggak mau ke gereja di tempat ini. Betul nggak? Sebenarnya kalau dengan pikiran jernih kadang-kadang
apa sambungannya gitu, nggak ada. Tetapi iblis memang mengganggu ke situ, selalu ke situ. Maka Tuhan Yesus bilang, anakku pengikut Kristus, kau akan bisa kecewa karena kamu nggak bisa makan. Kamu mungkin dihina sama orang, kamu dilecehkan, kamu usahanya ditikung sama orang, dan lain sebagainya. Dan Tuhan bilang, hati-hatilah anakku, jangan sampai engkau kecewa dan menolak aku. Ya, jadi nggak kecewa terhadap Tuhan langsung. Ayat ini tidak kecewa terhadap aku dan menolak aku, tetapi kecewa dan kemudian menolak aku. Ya ibu-ibu. Nah, kalau misalnya semuanya kita alami dan kita susah untuk bisa mengendalikan itu, maka ada dua hal yang harus kita lakukan. Bahwa kita harus mengukur apakah kita sudah dewasa atau tidak. Prinsip imannya bahwa Tuhan mengukur pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Sebenarnya waktu kita malas seharusnya bisa tidak malas seterusnya. Waktu kita sedang kecewa seharusnya tidak kecewa berlipat-lipat kali. Pada saat kita sedang dingin sebenarnya cepat mudah panas lagi. Makanya orang bilang jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Karena apa? Disitulah semangat kita. Kita lagi, aduh badan juga gimana, tetapi ketika melihat temen itu rasanya kok dia tuh kayak kayak suntikan dia tuh. Jadi kayak obat gitu loh. Ketemu kamu kayak kamu obatnya. Iya. Karena waktu saling ketemu kan bahagia. Nah waktu bahagia tuh imun kita naik. Nah waktu orang sudah kecewa kemudian lihat suami udah mukanya buyut tambah kecewa lagi. Lihat usaha juga, aduh siapa yang beli lagi. Telepon ke adik juga malah dimarah-marah, nah itu tambah lagi. Makanya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memiliki teman yang bisa memberikan semangat. Ada di sebuah komunitas yang ngomongannya baik. Terus terang ibu-ibu sekalian, di dalam komunitas itu, mau komunitas bapak maupun ibu-ibu bisa terjadi ada 1-2 orang yang memang celetukannya atau apapun itu pasti membuat kita semakin payah hidup ini. Tetapi ada juga yang memberikan semangat. Kecuali kita menjadi seorang guru, kita bisa atasi semua. Makanya yang harus kita lakukan adalah ketika kecewaan itu mulai terjadi, ibu-ibu, mari kita kendalikan diri. Karena jangan-jangan aku kecewa sama dia nih, saya masih mikir kekecewaan saya. Dia sudah pulih, dia nggak mikirin lagi. Kan kita yang rugi. Makanya yang harus kita lakukan adalah ketika ada terjadi situasi kecewa, udahlah saya mau memenangkan diri saya sendiri, udahlah. Nah caranya adalah jangan mikirin dia mulu. Kita itu kadang-kadang kotakan kepada satu orang yang mengecewakan kita terus saja di situ. Nah kita mulai, makanya pertemanan kita harus baik. Dalam artian kita punya teman-teman yang banyak. Sekali waktu nggak mungkin kita selalu menyenangkan, enggak. Suatu kali kita akan kecewa sama A, B. Nah waktu kita sedang kecewa sama A sama B, jangan konsentrasi ke dia terus. Kita coba bertandang kepada yang C. Aduh gimana masak apa kamu? Oh masak ini, masak oyong. Enak tuh kalau dikasih bihun. Emang kamu ada? Ada di rumah. Diambillah sama itu. Akhirnya seharian itu sudah mulai lupakan orang mengecewakan itu. Jadi kata orang gini, Prof, gimana caranya saya putus cinta nih, anak muda ya? Bagaimana supaya saya itu tidak terus ada di situ, bisa move on? Caranya gini, mesti ada yang menggantikan posisi dia. Meskipun ada efek ya, orang mencintai oleh karena awalnya cuma pengen nolong. Tetapi akhirnya ya karena witeng tresno jalaran kulino, terus saja kayak akhirnya terjadi pagar makan tanaman. Ya karena dari iba akhirnya jatuh cinta. Nah begitu ya. Jadi Prof gimana caranya? Mesti harus ada yang mengganti. Nah waktu kita disakiti oleh seseorang A ini kita cabut dari hati kita. Kita nggak usah sementara waktu nggak usah pikirin orang itu. Apalagi jelas-jelas bukan kita yang salah misalnya. Udah kita masukkan hati kita dengan orang-orang yang menyemangati kita. Siapa itu? Kadang-kadang orang-orang di sekeliling kita yang dekat sama kita, orang tua kita, kakak adik kita, itu yang menyemangati kita, saudara. Ya, jadi caranya begitu ibu-ibu. Kalau enggak, aduh udah
benar-benar kita sudah pahit hidup ini, sudah hidup susah. Kita mikirin konsentrasinya ke situ terus kan begitu ya. Nah makanya di dalam berita itu ibu-ibu, berita yang baiknya 90 nih. Ada 10% berita yang buruk, yang kita pikirin yang mana? Yang buruk. Jalan ke Bintara tuh enak loh. Mendekati kayak jalan ke puncak. Wes ada lerengnya, ada yang, tapi berapa kali kecemplung mobil di situ. Nah, ketika kita berpikir, oh enak juga ya itu kelak-kelok di situ ya. Mau turun di mana juga banyak orang jualan di situ. Udah dari ujung ke ujung juga rame. Ketika kita berbicara seperti ini, kayaknya indah. Dari sana mau ke gereja ngelewatin Margonda, wah, ya sedap-sedap. Gimana gitu ya ibu-ibu kalau waktu belok, ingat Bu Sarah waktu pertama-tama bisa naik motor kan, mau belok Margonda tuh mikirin aja kayak mau belok kemana, kayak luar pulau gitu. Lama-lama, oh enak juga bisa lewat Dipo dan sebagainya gitu ya. Jadi membuat, oh itu keindahannya. Tetapi pada saat ibu pernah terperosok ke got di suatu jalan itu, maka itu menjadi traumatis. Ya, kita mikirin itu terus gitu loh. Nah dalam hidup juga seperti itu. Ada hal yang memang menjadi traumatis, hindari itu, atau kita bisa kendalikan itu. Kendalikan aja udah. Saya udah muak, udah kendalikan, udah. Enggak, apapun itu suamiku kok, apapun itu mertuaku kok, apapun itu memang, ya nggak bisa. Sebelum maut menjemput, orang ini masih ada di hidup kita. Masa kita bunuh? Kan nggak bisa. Ya udah, aduh Tuhan legowo lah, udahlah. Pil pahit, makan terus. Sampai betul-betul seiring itu menjadikan itu obat. Menjadikan dia itu nggak selalu mangga, tetapi membuat dia itu sebagai putra wali. Kok di Medan putra wali apa namanya? Sabiloto. Sabiloto beda. Ya pokoknya sama-sama pahit lah gitu loh. Nah dalam hidup kita kadang-kadang memang perlu pil pahit supaya kita imunnya kuat. Daun sembung misalnya, terus kemudian lengkuas lah apa, kemudian suruh makan jahe lah seperti apa gitu ya. Nah kadang-kadang perlu kayak gitu. Waktu lagi ini makan apa, bawang putih misalnya, enak, ya nggak enak. Nah terakhir, gado-gado enaknya kenapa ibu-ibu? Karena campuran. Coba pertama makan garamnya dulu, terus kemudian bawang putihnya dulu, kencurnya dulu, nah habis itu baru lontongnya. Aduh, kita akan muak di situ. Nah hidup itu harus dirangkai. Oh iya, ada yang nyenengin saya, ada juga yang mahitin gua, ya nggak apa-apalah. Inilah kehidupan. Jadi kita nikmatin. Kalau misalnya kita seneng terus juga bisa jalan tol kehidupan kan bahaya, bisa nabrak. Mesti ada juga macetnya begitu ibu-ibu ya. Jadi saling membantu ibu-ibu. Jadi 3 masa ini ketika ada malas, ada mulai dingin lah sama Tuhan, mulai kecewa lah sama orang lain, kita kendalikan dengan baik. Akhirnya menujunya kepada bahwa kita itu orang-orang yang memang sudah dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik kepada ibu-ibu juga. Kau mengerti segala jeripayah, doa-doa mereka, dan juga bagaimana untuk mensinergikan dengan pasangan hidup, dengan orang-orang serumah, bahkan keluarga besar mereka, bahkan antar keluarga, antar besan dan sebagainya. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan menguji kami bukan tanpa maksud, tetapi membuat kami semakin dewasa. Karena 3 hal ini, kemalasan, hati yang dingin, kemudian kekecewaan, akan pernah terjadi dalam hidup kami. Tetapi ketika kami bisa mengendalikan itu semuanya, maka kami boleh mengalami naik level lagi. Dan kami tentunya setelah lulus di dalam ujian hidup, kami layak untuk menjadi guru bagi sesama. Kami layak menjadi seorang penasihat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kuatkan ibu-ibu semuanya sebagai pengendali rumah tangga, sebagai pendoa syafaat, dan tentunya Tuhan akan memberkati senantiasa. Kemudian bagi Tuhan, kami terus minta dukungan Roh Kudus untuk membuat kami untuk bisa menggolkan segala rencana Tuhan melalui hidup kami. Demi nama Yesus, kami sudah terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.